Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Dari negara hukum kita berhubungan dengan seorang senior dari Indonesia yang berada di Melbourne. Bagaimana Bang Nuim melihat dinamika hari-hari ini di Indonesia? Nampaknya bikin tambah seru hari-hari ke depan ini. Apa yang Bang Nuim lihat ini? Kemarin ada ndasmu etik, masalah etika. Nampaknya masih belum move on ini ya Bang Nuim. Tapi juga banyak sorotan ketika apakah sholat menjadi sebuah patokan dari seorang pemimpin, karena ini ada sorotan pula dan timbul tenggelam masalah hak asasi kemanusiaan. Mungkin menjadi awal kisah pagi hari ini. Dan kami juga ingin Bang Nuim mengomentari tentang perkembangan di dunia Bang Nuim ketika Rusia Putin akan membuat sebuah high track pemilihan umum di Rusia yang luar biasa. Juga mayoritas anak muda di Amerika itu mengomentari tentang Israel itu bagaimana harus dibubarkan katanya 51%. Itu bagian-bagian lain, belum lagi urusan terowongan bawah tanah di sana. Nampaknya keteter pula nih Israel. Nggak seperti buku yang Bang Nuim tulis waktu dulu. Silakan Bang Nuim, kita mulai dari ndasmu etik. Silakan. Ya. Barangkali dalam hal ini karena kita sudah banyak membaca, banyak perakiraan yang mengatakan bahwa keadaan kita agak sulit di Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga barangkali timbul kesan bahwa perlu ada ketegasan. Maka ketegasan yang ditunjukkan oleh Wowo atau Prabowo mungkin itu untuk meyakinkan 60% rakyat Indonesia bahwa dia memang adalah orang yang paling cocok untuk menangani keadaan sekarang ini. Sebab kan ada satu perhitungan yang mengatakan 10% dari rakyat Indonesia itu adalah orang-orang yang punya S3. 30% itu punya S1 dan S2. 60% itu SMA ke bawah. Nah mereka ini barangkali lebih mudah untuk digiring apabila seorang pemimpin menunjukkan kesan bahwa dia bisa berlaku dengan sangat tegas, kalau perlu dengan kasar. Karena ya itu kita sudah terbiasa dalam bentuk suatu feodalisme, itu sudah terbiasa. Kalau atasan itu tegas dan kasar terhadap bawahan, kalau tidak barangkali nanti dianggap kurang wibawa. Itu salah satu barangkali pertimbangan yang disampaikan. Lagi pula mungkin Prabowo ingin tetap mengatakan saya ini masih tetap militer, dan dalam militer itu segala sesuatu itu siap laksanakan. Jadi ada satu saja yang dibuat oleh seorang pujangga Inggris bernama Lord Alfred Tennyson tentang tentara. Dia mengatakan, "There's not reason why, there's but to do and die." Itu dalam ketentaraan itu prajurit tidak pernah menanyakan kenapa diperintahkan ini dan itu. Mereka hanya terima perintah, laksanakan dan gugur. Jadi ini barangkali yang menjadi pegangan untuk menunjukkan bahwa di antara Ganjar dan Anies, dialah yang paling tegas. Seakan-akan memang dialah yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Jadi ini merupakan suatu barangkali taktik yang sengaja dirancang untuk memberikan kesan kepada 60%. Nah, disinilah demokrasi itu punya kelemahan. 60% ini mayoritas tidak menjadi persoalan siapa mereka. Karena seperti dikatakan oleh teoritis komunisme, yaitu Karl Marx. Karl Marx mengatakan rakyat itu tidak bisa mewakili dirinya sendiri. Dia harus diwakili oleh orang lain. Nah, dalam hal ini barangkali rakyat dianggap meminta perlu adanya wakil dari seseorang yang mampu tegas. Iya, memang unik ini ya. Ya, jangankan orang waras ya, orang yang SMP atau SD lulusannya. Ini ada 8,2 juta disabilitas, 22.000 lebih diantaranya adalah gangguan mental yang akan ikut pemilihan umum di Jakarta. Ini memang luar biasa. Di Australia itu kalau ada election apa orang dengan gangguan jiwa bisa ikut pula atau bagaimana Bang Nuim? Ya, mereka punya hak suara. Setiap orang di atas usia 18 tahun di Australia, kalau dia warga negara Australia, bukan saja dia punya hak suara, tapi dia berkewajiban untuk paling tidak mendatangi tempat pemungutan suara. Jadi kalau dikatakan bahwa di Australia itu wajib mengikut dalam pemilihan umum, itu tidak benar. Karena apa? Karena ketika seseorang
masuk ke dalam kamar untuk mencoblos, maka dia bisa saja mencoblos yang bukan-bukan sehingga kartu suaranya itu tidak berlaku. Yang penting dia mendatangi tempat pemungutan suara. Oh gitu. Iya. Nah, Bang Nuim, apa ini yang bisa dilihat dari perkembangan percaturan dunia ketika Lebanon, Yaman sudah mulai terlibat dan Israel nampaknya sudah pontang-panting masuk bulan ketiga pertempuran di Gaza, dan juga ada pertemuan di Inggris baru-baru ini dengan Abu Mazen. Nampaknya ada main mata di sana di tengah percaturan yang ada. Akankah ada al-munafikun lagi dalam pertarungan ini, atau dunia nampaknya sudah muak dengan tekanan luar biasa? Amerika rakyatnya sangat menekan Biden dan terancam dimakzulkan pula lagi di sana. Nah, bagaimana Bang Nuim Hayat? Silakan. Ini lucu sekali. Ini sangat lucu. Kita melihat negara-negara besar, ya termasuk Amerika Serikat sebagai sebuah adikuasa, mengirimkan para pembesarnya untuk bersembah sujud, bertekuk lutut di hadapan Benjamin Netanyahu untuk mengatakan gencatan senjata. Benjamin usir mereka untuk pulang kembali terbirit-birit kembali ke negeri asal tanpa membawa satu hasil pun. Ya, lalu ada Menteri Luar Negeri Inggris, Menteri Luar Negeri Jerman menulis di surat kabar di Inggris tentang perlunya ada gencatan senjata. Israel sama sekali tidak mempedulikan semua ini. Ini adalah suatu petunjuk bahwa seperti yang kita katakan minggu lalu, Israel ini adalah sesungguhnya adik kuasa baru. Bukan Amerika Serikat, bukan Rusia, tapi Israel adalah adik kuasa. Tidak ada yang bisa mengatur Israel, dan Israel boleh berbuat apa saja yang dikehendakinya. Jadi menarik. Sebelumnya Australia itu betul-betul dikatakan berpihak kepada Israel. Tetapi sekarang misalnya salah seorang menteri Australia, Ed Husic, ini asal bos dia Muslim, dia sudah mulai menggunakan istilah genosida, sehingga Australia pun sekarang sudah menyerukan gencatan senjata, sudah mulai menyerukan. Padahal sebelumnya tidak ada yang berani menyerukan gencatan senjata. Mereka hanya mengatakan kalau bisa untuk berhenti sebentar, itu saja, bukan gencatan senjata. Dan Israel juga tidak mempedulikan. Nah, kalau dikatakan mengenai terowongan dan lain sebagainya, kenapa sekarang juga Barat mulai kelihatan agak lebih keras sedikit, tidak terlalu banyak, keras sedikit, karena sudah mulai terjadi pengeboman terhadap gereja, karena di Gaza itu ada sekitar 1.000 orang Nasrani, orang-orang Kristen, sudah ada yang mulai menjadi korban. Ini membuat mereka juga sekarang ini tidak lagi nyaman, ya. Seakan-akan mereka kenapa tidak mempedulikan semua ini. Ini jadi ada tekanan-tekanan. Selain itu, kita mesti ingat juga, tidak pernah Israel terlibat dalam suatu pertempuran terbuka seperti sekarang ini sampai waktu yang begitu lama. Kita tahu bulan Juni tahun 1967, dalam 6 hari habis semua tentara Arab dibikin oleh Israel. Sekali ini menghadapi Hamas, subhanallah, betul-betul subhanallah, mereka betul-betul kewalahan. Sudah banyak tentaranya yang tewas, dan tentunya akan tewas lagi. Sehingga mereka akhirnya dengan keadaan kalap itu menembak bangsa mereka sendiri, yaitu 3 orang sandera, yang bawa bendera putih, dan itu. Jadi sekarang ini sudah kelihatan bahwa ada ketidakbenaran yang terjadi di dalam batang tubuh ketenteraan Israel. Ya, memang tak sedikit ya. Banyak ada podcast yang mengatakan bahwa bagaimana mau dilawan, orang mereka itu mempunyai nilai moral yang luar biasa dari Izzuddin Al-Qassam dan kawan-kawannya. Apakah di dalam teologi dari Yahudi ini juga ada macam begitu? Dan kami dengar sudah banyak yang macam sekuler lah di kalangan Yahudi sendiri. Saya juga tidak tahu untuk menentukan seorang Yahudi sekarang ini apakah perlu ada tes DNA atau macam mana, Bang Nuim? Di sana juga banyak. Mereka masih percaya, aku yakin bahwa mereka adalah masyarakat atau rakyat pilihan. Mereka adalah the chosen people. Mereka itu menganggap diri mereka itu lebih suci, lebih unggul dari semua manusia lainnya. Jadi mereka itu memang sudah demikian. Makanya kalau di dalam Bible dikatakan Armageddon, peperangan Armageddon, itu bukan dengan siapa-siapa, tetapi dengan orang-orang Yahudi. Jadi bukan Israel, tapi orang-orang Yahudi. Dalam hal ini kita mengutip
Bible ya, kita bukan mengatakan antisemitik ini enggak. Ini Bible yang mengatakan akan terjadi satu peperangan yang namanya Armageddon. Jadi terhadap mereka yang menganggap dirinya sebagai orang-orang pilihan. Mereka itu luar biasa. Ada satu teori yang mengatakan bahwa di antara alim ulama mereka itu ada yang membenarkan kalau demi kepentingan seorang Yahudi, misalnya seorang non-Yahudi itu dikorbankan untuk diambil alat tubuhnya karena dicangkokkan kepada orang Yahudi itu teori yang beredar. Apakah benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah yang terjadi. Dan Bang Dwin balik lagi ke Rusia yang sedang bergejolak. Ternyata Putin mempunyai langkah 1000 untuk memperpanjang kekuasaan. Dan apa ya, mesti sedang belajar di sini dengan Putin ini. Apa yang terjadi Rusia ke depan, Bang Dwin, melihat pergolakan di Eropa Timur sekarang ini, dan juga peran Rusia mulai bermain mata dengan perkembangan di Timur Tengah juga. Bagaimana, Bang Dwin? Ya, Rusia sekarang melihat Amerika kewalahan dan Amerika nampaknya sudah mulai mengurangi bantuannya kepada Ukraina, dan sekarang sudah beredar kalau Amerika terus-terusan mengurangi bantuannya kepada Ukraina, maka Putin akan menang. Jadi Putin sekarang ini dia hanya berpangku tangan, dia melihat segala ini berlaku dan dia barangkali tertawa sendirian karena dia memang telah berhasil. Kita ingat dahulu dibatasi, Putin itu tidak bisa lebih dari 2 kali. Tapi dia pintar, dia pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Ketika dia menang, pasangannya menang, kemudian dalam pertarungan berikutnya dia mencalonkan diri sebagai presiden dan akhirnya dia berhasil mengubah atau mengamandemen undang-undang yang memungkinkannya untuk berkuasa sampai tahun 30-an, 2030-an. Jadi nampaknya pemilihan yang akan datang ini hanya suatu pro forma. Barangkali seperti yang dahulu ada olok-olok ya di Indonesia ketika seorang menteri penerangan menyampaikan kepada Pak Harto untuk beli komputer supaya bisa melakukan quick count atau penghitungan cepat. Pak Harto bilang, untuk apa? Belum pemilihan aku udah tahu siapa yang akan menang. Jadi samalah dengan Putin ini. Makanya saya pernah menulis suatu artikel untuk sebuah media daring di Indonesia bahwa barangkali kalau memang ingin 3 periode atau lebih harus barangkali mengikuti jejak siasat taktik yang diterapkan oleh Putin. Itu gampang sekali bisa menjadi kenyataan. Tapi lain lubuk lain belalang, Bang Dwin. Sekarang ini balik lagi ke Indonesia, nampaknya sudah menjadi pertarungan di 50-an hari lagi menuju pemilu Februari. Apa yang Bang Dwin melihat ketika banyak sorotan hari ini? Ada putusan pula dari Bawaslu kalau tidak salah, masalah kepala desa itu memang merupakan sebuah kesalahan, tapi entah apa hukumannya ini ketika mendukung. Belum lagi urusan TNI dan Polri yang nampaknya pun menjadi sebuah permasalahan di lapangan pemilu di sini. Apakah ada sebuah skenario di balik sana di bulan-bulan ke depan menuju Februari, atau kesabaran ini diuji lagi untuk para politisi Indonesia dan tentu saja rakyat Indonesia pula? Gimana, Bang Lim? Nah, ini kan menarik sekarang ini bahwa polisi mengeluarkan arahan tidak boleh sampai ada yang berpihak ke sana kemari. Tetapi itu kan penafsiran. Berpihak ke sana kemari itu penafsiran saja. Apa jadinya nanti penafsirannya? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak mengetahui. Karena sekarang ini di tengah semua ini, di tengah barangkali kesangsian, kerisauan orang tentang kemungkinan adanya keberpihakan dari misalnya salah satu instansi atau lembaga, tiba-tiba muncul ini mengenai transaksi yang mencurigakan. Nah, ini sekarang orang melihat nih, ini transaksi siapa ini ya? Kira-kira Mahfud sudah mengatakan supaya ini PPKTK sudah membuka, supaya diteliti tuntas, ya, dan lain sebagainya. Siapa ini yang sebenarnya terlibat? Ya, kita mengetahui siapa yang punya duit paling banyak. Dari ketiga calon itu, dari ketiga pasangan calon, ya, kita mengetahui siapa yang punya duit paling banyak. Nah, siapa? Jadi kalau sekiranya, ini menariknya begini nanti, kita ini menjadi semacam guyonan, sinikal kata orang, sinis kita. Ada yang mengatakan, sekiranya ada politik uang, kita baca setiap hari di televisi, stop politik uang, dan lain sebagainya. Tetapi ketika politik uang dijalankan, akan ada yang membuat rasionalisasi dengan mengatakan, tuh, dia punya uang nggak makan sendiri,
dia bagi-bagi kepada orang lain. Hmm. Nah, macam lempar-lempar sembako dan lain sebagainya. Nah, ini jadi kadang-kadang karena karena dalam penafsiran. Ini penafsiran ini yang susah sekali. Karena undang-undang itu ada, tetapi juga ada penafsiran itu. Itu yang bikin sulit. Dan orang dalam keadaan sulit, ya dia tidak peduli. Apakah itu money politics atau kan politik uang atau tidak, pokoknya dia dapat. Kita lihat bagaimana orang-orang di Gaza itu berebutan untuk sembako yang dilemparkan dari truk. Mereka tidak lagi mempedulikan segala harkat, marwah dan lain sebagainya, martabat itu tidak dipikirkan karena perut sejengkal. Itulah kalau orang sudah lapar, makanya kita disuruh puasa. Karena dengan demikian kita melatih diri, biarpun lapar, biar haus, kita tetap bersabar untuk menanti sampai kita bisa kenyang. Ya. Ya, memang luar biasa ini. Nah, apakah Bang Lim, ini saya baca data ya di halaman Muka Media Indonesia pagi ini dengan judul "Jangan remehkan kasus bunuh diri". Kita dengar di sana dibunuh anak, membunuh orang tua membunuh anak dan macam-macam. Ternyata dari 1 Januari hingga 15 Desember saja angka bunuh diri itu di Indonesia mencapai 1.226 jiwa, naik 902 orang dibanding tahun sebelumnya. Fenomena apa Bang Dwi? Apa di tengah data kesenjangan yang semakin menjauh? Bagaimana Bang Dwi melihatnya fenomena ini, Bang Dwi? Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kita harus jujur. Ini terjadi di negara-negara seperti di Australia, yang dikatakan negara sejahtera. Negara sejahtera, di mana orang yang tidak berkemampuan disantuni dan lain sebagainya. Betul. Ini terjadi, dan yang menjadi masalah yang merisaukan banyak orang di Australia adalah kenyataan banyak di antara yang mengakhiri hidup mereka ini anak-anak muda. Anak-anak muda di Jepang itu boleh dikatakan ada bunuh diri berjemaah. Seseorang nanti anak muda kirim pesan melalui komputer dan online dan sebagainya, mengajak yang lain, ayo bunuh diri yuk. Nah, ini yang dikatakan dalam peribahasa kita, daripada hidup menanggung duka lebih baik mati berkalang tanah. Tapi itu haram hukumnya di dalam Islam, tidak diterima. Bunuh diri itu tidak bisa. Itu menunjukkan keputusasaan, sudah tidak lagi punya kepercayaan kepada Allah SWT. Dan ini bukan hanya terjadi, harus ditekankan, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di negara-negara maju. Jepang itu adalah negara dengan kekuatan ekonomi ketiga di dunia. Ya, kalau dahulu kedua, tapi sekarang diambil alih oleh Tiongkok. Sekarang ketiga. Itu terjadi di sana. Terjadi di sana. Bukan itu saja. Banyak orang-orang di Jepang sekarang ini tidak mau menikah, tidak mau punya anak dan sebagainya. Karena apa? Takut akan masa depan. Banyak orang-orang di Australia juga begitu. Takut akan masa depan. Ya, ini yang membuat celaka. Jadi kalau di Indonesia terjadi, kemungkinan ya itu adalah suatu barangkali yang tidak ada sangkut pautnya, tapi bisa juga karena barangkali latah ya melihat di sana terjadi, yang kenapa tidak terjadi juga di kita. Baru saya lihat ini di Jepang itu 14.000 lebih yang bunuh diri 1 tahun. Masya Allah. Ini luar biasa ini ya. Di kalangan lelaki berusia 40 hingga 60-an tahun. Ini menjadi sebuah fenomena apa Bang Nui? Ini masalah keimanan atau macam mana Bang Nui melihat? Paling tidak buat pendengar Radio Silaturahim di tengah Indonesia yang 75% orang Islamnya tidak bisa baca Al-Quran, dan masalah keimanan ini apakah menjadi sebuah sorotan, apalagi disambung-sambungkan dengan masalah sholat dan kepemimpinan, itu juga menjadi fenomena sekarang. Gimana Bang Nui melihatnya? Ya, jelas itu masalah keimanan. Itu yang menjadi masalah nomor 1. Karena di dalam Islam itu tidak boleh mencabutnya, tidak boleh bahkan mendoakan supaya dicepatkan wafat. Tidak dibolehkan. Kita tidak dibolehkan. Karena hidup ini merupakan suatu rencana yang ada tahapan-tahapannya yang diketahui hanya oleh Allah SWT. Jadi kita tidak bisa dengan seenaknya. Karena nyawa ini nilainya luar biasa. Sedemikian rupa. Sehingga ada ulama-ulama yang terkemuka yang mengatakan bahwa di dalam Islam menyelamatkan seorang non-Muslim yang tertindas, yang dizalimi, itu adalah kewajiban. Menyelamatkan seorang non-Muslim yang tertindas, yang dizalimi, itu adalah kewajiban seorang Muslim. Kenapa?
Karena di dalam soal ayat Al-Maidah 32, man qatala nafs bighairi nafsin, barang siapa menghilangkan satu nyawa, tidak disebutkan nyawa siapa. Barang siapa menghilangkan satu nyawa, maka seakan-akan dia menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Wa man ahyaha, barang siapa menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Tidak disebutkan nyawa siapa. Jadi tolonglah kalau orang mau bicara mengenai Islam, tolonglah, Islam ini toleransinya sangat luar biasa. Karena Islam ini mengakui, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan keturunan Adam seluruhnya. Walaqad nakarim, tapi ada juga laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin. Jadi tergantung, tapi pada dasarnya seluruh Bani Adam itu, keturunan Adam itu dimuliakan sampai mereka melakukan pilihan-pilihan yang menghilangkan kemuliaan itu. Jadi bayangkan, menyelamatkan satu nyawa, bahkan bukan nyawa seorang muslim, adalah kewajiban seorang muslim. Ya Allah, Masya Allah. Tidak terasa waktu sudah hampir pukul 8. Ada titipan pertanyaan dari pendengar, Bang Nuim. Pertama mengucapkan selamat milad 85 ya Bang Nuim ya, kalau tidak salah ya. Nah beliau Alhamdulillah dan beliau bertanya lagi, tolong dong kasih resepnya Bang Nuim, bagaimana dari Gang Bengkok, Melanglang Buana, sehat sampai sekarang, belasan cucu, anak beranak pinak. Bagaimana Bang Nuim mungkin bisalah kasih sedikit clue lah kepada pendengar kita ini, bagaimana menghadapi hidup ini Bang Nuim. Silakan Bang Nuim. Pertama tentunya punya tawakal, itu penting, ikhtiar dan tawakal. Itu penting sekali, ikhtiar dan tawakal. Kedua, menjaga. Karena Allah mengatakan makanan yang diberikan halalan thayyiban, tidak merokok, tidak minum alkohol. Itu juga penting ya. Merokok itu bahayanya. Ya, ini kita akan dimusuhi oleh pabrik rokok. Tapi rokok itu bahayanya sangat luar biasa. Tapi itu ikut mainkan. Juga menjaga makan. Jadi kalau pagi, insya Allah saya itu hanya sarapan buah-buahan dahulu satu baskom, kata orang. Satu baskom buah-buahan. Baru kalau mau makan yang lain-lain, makan yang lain-lain. Tapi yang pertama itu buah-buahan. Kemudian saya mencoba untuk mengurangi. Tidak terlalu banyak makan. Makan biasanya sore menjelang maghrib, itu dengan banyak lalapan sayur-mayur. Dan mesti berolahraga. Mesti berolahraga. Setiap hari Bang Nuim. Karena apalagi kalau sudah setiap hari. Tidak perlu. Saya tiga kali seminggu. Tiga kali seminggu. Untuk otot-otot kita kalau tidak dilatih, dia menjadi lapuk. Semakin kita tua, semakin lapuk. Jadi cobalah dikerjakan itu. Karena kalau saya tidak salah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan berenang itu penting gitu. Untuk kesehatan. Berenang itu penting untuk kesehatan. Karena itu menggerakkan semua otot utama di dalam tubuh kita. Jadi cobalah dan melakukan hal-hal seperti itu. Gerak badan, jalan kaki, dan lain sebagainya. Itu yang penting ya. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini telah menemani kita, dan pesan terakhir dari seorang Nuim Hayat untuk pendengar Radio Silaturahim di 27 negara nih. Ingat, dalam silakan. Ini dalam Islam ini luar biasa ya. Dalam surat An-Nahl 125, Allah SWT mengatakan, ketika kamu menyebarkan pesan-pesan dari Allah SWT, firman-firman Allah itu, kamu melakukannya ud'u bisabil rabbika bil hikmati wal mauzatil hasanah, dengan sopan santun. Ketika berdebat, billati hiya ahsan wajadilhum billati. Ketika berdebat pun kita berdebat dengan sopan santun. Karena sopan santun itu merupakan ciri utama seorang muslim. Itu yang penting untuk kita ingat. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Mudah-mudahan sehat selalu dan penuh berkah dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.